Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul amali ilallahi awtaruha wa in qala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dicintai Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang banyak. Juga pentingnya kita mengistiqomah, mengkontinuaskan amal-amal kita sampai akhir kita masing-masing. Kenapa? Karena Nabi bersabda ahabul amali ilallahi awdaruha wa inqola, yang artinya amal-amal yang dicintai Allah itu adalah amal yang mudawamah, yang istiqomah, yang ajak sampai akhir hayat. Kalau kita mampu dan mau melaksanakan amal yang dicintai, insya Allah Allah akan mencintai kepada kita. Maka mari kita semua itu berusaha untuk mengistiqomahi amal-amal kita sampai akhir hayat, dan semoga Allah memberikan pada kita keistiqomahan, keikhlasan, kesabaran dalam rangka untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Amin. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, salah satu perkara yang wajib kita imani adalah adanya surga dan neraka. Surga adalah tempat yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman, yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan makanan, minuman, pakaian, perhiasan, dan kenikmatan yang lainnya. Sedangkan neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan fisik, siksaan secara psikologis, dibodoh, dicambuk, ditusuk, bahkan dikata-katai dengan kalimat-kalimat yang tidak enak. Dan salah satu ucapan yang dikatakan kepada orang neraka yaitu ketika mereka sudah diraka dengan berbagai siksaan, kemudian Allah berfirman, wahai ahli neraka, fadhuku, maka rasakanlah azabnya neraka, dimana situm liko ayatum hada, dengan sebab kalian dulu ketika di dunia kalian melupakan pertemuan ini, kalian melupakan tentang hari hisab,
kalian lupa tentang hari jazak, merupakan surga dan neraka. Hada inna asnakum kami Allah sekarang melupakan kamu. Fadhur anda balqurti, maka rasakanlah azab yang abadi. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang dulu kalian rasakan ketika hidup di dunia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berusia 102 kali di perut ibu kita, Allah sudah bertanya kepada kita, wahai calon manusia, alastu birabbikum, adakah tidak kamu mengakui bahwa aku sebagai Tuhan? Kemudian kita menjawab, bala syahidna, oh ya Allah, kami menyaksikan, mengakui bahwa Engkau adalah Tuhanku. Tapi ketika lahir ke dunia, kemudian digoda oleh setan dengan berbagai macam godaan-godaan, dengan berbagai macam kenikmatan dunia, sehingga ketika masuk dalam dunia, mereka lupa dengan tugasnya, yaitu ibadah kepada Allah. Ada orang yang ketika hidup di dunia, mereka sibuk untuk mencari harta benda. Pagi, siang, malam digunakan untuk mencari harta benda sebanyak-banyaknya. Ada orang yang dia sibuk untuk mencari kesenangan, orang-orang hedonis, ya. Yang penting aku senang, ya. Jadi tahu yang penting senang, orang-orang hedonis. Ada orang yang hidupnya dibaktikan untuk berolahraga, ada yang untuk seni dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian mereka lupa dengan tugasnya, yaitu ibadah kepada Allah. Mereka melupakan ayat-ayatnya Allah, melupakan perintah-perintahnya Allah dan larangan Allah Ta'ala. Mereka lupa kalau di dunia itu diperintah untuk sholat, ya. Sehingga mereka tidak sholat. Mereka lupa dengan perintah zakat, puasa, dan perintah-perintah yang lainnya. Mereka juga lupa dengan larangan-larangan Allah. Ketika mereka dilarang untuk berbuat curang dalam jual beli. Wailul lil mutaffifin, wahai orang-orang yang curang, engkau akan celaka di neraka. Nah, itu Bapak Ibu, itu beberapa contoh-contoh orang-orang yang lupa dari tugasnya. Orang-orang yang melupakan ayat-ayatnya Allah. Makanya mungkin misalnya, jangan sampai kita menjadi orang yang lupa dan melupakan Allah. Lupa dan ayat-ayatnya Allah harus kita kaji, harus kita pahami dan amalkan untuk mendatangkan ridhonya Allah. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk sholat, wa aqimus sholata lidzikri, wahai umatku orang beriman, tegakkanlah sholat untuk ingat kepadaku. Tujuannya itu tidak sekedar tapi mengingat kepada Allah. Jika ketika kita umum akbar sampai salam, harusnya selalu ingat Allah. Meskipun prakteknya ada yang ingatnya 10%, ada yang 20% dan sebagainya, tapi diusahakan sholatnya itu ingat kepada Allah. Atau arti yang lainnya, ketika kita diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan ikhlasnya, ketika suami diperintah untuk menanti pada istrinya, ketika kita orang untuk berbuat pada semuanya itu harus dilakukan demi Allah. Ya, makanya moga kita semuanya berusaha semakin banyak-banyak mempelajari dan menghayati ayatnya Allah supaya kita tambah banyak bertakwa kepada Allah. Semakin kita banyak bertakwa, maka nanti makom kita akan semakin tinggi. Makom yang tinggi akan menjadikan petunjuknya juga lebih tinggi.
Orang yang lebih tinggi itu dia akan bacakan adalah tanggap ing sasmito. Ya. Semakin tinggi akan semakin dia tuh tanggap ing sasmito. Oh, sasmito itu perlambang, ya. Atau kode-kode atau mungkin tanda-tanda dari Allah Ta'ala. Contohnya, ketika Nabi Ibrahim itu diperintah Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di lembah Mekah yang tandus. Ya. Kemudian ketika dia akan pergi, dia mendoa kepada Allah. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istri di lembah Mekah, negeri yang tandus di sebelah rumah. Hendaklah engkau berikan kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Kemudian sasmitonya apa? Bapak-bapak atau suatu termasuk saya ketika mau meninggalkan anak dan istrinya itu harusnya didoakan dengan doa-doa yang baik. Entah itu urusan atau urusan akhir. Itu contoh. Ketika Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya, kita juga begitu, mendoakan kepada anak-anak kita supaya menjadi orang-orang anak yang soleh dan solihah. Ya, karena cara-cara kita memahami ayat Al-Quran. Terus kemudian Bapak Ibu, apa akibatnya orang yang ketika di dunia mereka merupakan ayatnya Allah Ta'ala, mereka tersibukkan dengan dinamika kehidupan di dunia, sibuk untuk mencari nikmat-nikmat dunia, memperoleh hawa nafsu. Maka di surat Tauha, surat yang ke-20 ayat 1-2-6 Allah menjelaskan, wa man aqradu an dzikri, barang siapa yang dia berpaling dari peringatanmu, wa innahu mayyadauka, maka baginya akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Meskipun mungkin jumlah hartanya semakin melimpah ruah, semakin banyak, tapi harta yang banyak itu justru menyempitkan pada kehidupan mereka. Nafsu mereka semakin lebih besar. Dulu cuma punya rumah satu, sekarang sudah punya rumah dua. Tapi mikir, anak saya 3, rumah cuma 2. Kemudian dia buat satu lagi. Sudah buat 1 dan 3, kemudian mikir, anakku dia anak Nabi. Cucu saya 5, kemudian saya buat lagi 5. Jadi semakin hartanya semakin dia itu bahasanya semakin terhubung, semakin rapuh dengan harta. Bahkan menjelang kematiannya saja mereka masih memikirkan dunia, padahal dia akan meninggalkan dunia. Namanya macam dauka. Walau ya mati amat, dan akan kami kirim kumpulan di masa dalam keadaan buta. Karena ketika di dunia itu melupakan Allah, membuta dari Allah, maka terus besok di akhirat itu di dalam keadaan buta, nggak bisa melihat apa-apa. Sampai dia protes kepada Allah Ta'ala, dia berkata, Rabbi lima khalaqtani a'ma, wahai Tuhanku, ya Allah, kenapa Engkau bangkitkanku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu badan, dan sungguh dulu ketika di dunia aku bisa melihat, kenapa sekarang buta? Terus Allah jawab, kalau beriman dari yang juga tadi, kamu saya butakan itu karena atatka ayatuna fanasitah. Telah datang ayat kepada kamu, perintah-perintahku kepada kamu. Aku perintahkan kamu untuk zakat, tapi kamu enggak zakat, malah numpuk-numpuk bodoh. Aku perintahkan untuk berbuat adil, kamu malah berbuat zalim. Aku perintahkan untuk sabar, kamu tidak sabar. Karena kamu melupakan aku, karena yamatu sadar, dengan juga kalian dilupakan. Jadi waktu itu
siapapun orang yang termasuk kita ini, kalau di dunia itu berpaling kepada maka akan mendapat penghidupan yang sempit. Yang kedua, kalau kita melupakan ayatnya Allah, ya mau saja, nggak mau ngaji, nggak mau main Al-Quran, artinya tidak tahu apa isi kandungan Al-Quran. Ya. Ketika dia ditanya tidak akan bisa menjawab, kenapa? Karena nggak tahu. Nah besok di akhirat akan dibutakan Allah. Ya, usaha kita dalam rangka untuk memahami Al-Quran monggo ditingkat-tingkatkan, terus didoakan supaya semakin paham. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kabar kepadaku ilmu dan berikan kepada kami kepahaman. Nanti juga ada Bapak Ibu, orang-orang yang ilmunya banyak tapi nggak paham, dalamnya nggak diterangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau orang yang paham ilmu itu adalah dia tahu dan dia mempraktekkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sedangkan yang tidak dipraktekkan yaitu namanya kurang paham. Ya. Kemudian Allah akan melupakan orang yang melupakan Allah sebagai balasan. Ya. Ada seseorang ustaz yang berkata begini, saya itu butuh orang yang butuh saya. Saya tidak butuh orang yang tidak butuh saya. Ya. Allah sudah begitu. Allah berfirman bahwa aku tuh butuh orang yang butuh saya, yaitu orang-orang yang beriman. Aku tidak butuh orang yang tidak butuh saya. Aku butuh orang kafir. Ya, sehingga siapapun yang melupakan orang, Allah akan lupakan dia. Maka di dalam surat Al-Jariyah, surat yang ke-45 ayat yang ke-34, Allah berfirman, wakila dan dikatakan kepada mereka orang-orang yang kafir, wahai orang kafir, al-yawma nansatu kama atuliko ayatum hada. Hari ini kami Allah melupakan kamu, enggak merewes kamu, enggak memperhatikan kamu, sebagaimana kamu dulu ketika di dunia melupakan aku, melupakan ayat-ayat, melupakan perintah dan laranganku. Ya. Jadi nanti kalau orang tersibukkan dengan kehidupan dunia, terus dia melupakan apa, atau akan melupakan dia. Wa ma'asunat dan kemudian tempat tinggal adalah neraka. Dan kamu tidak ada yang menolong. Bapak Ibu, kesibukan dunia yang melenakan kita ini harus kita waspadai. Jangan sampai dunia melupakan kita. Tapi sebenarnya dunia ini justru kita gunakan untuk semakin ingat kepada Allah. Nikmat-nikmat dunia kita gunakan untuk semakin beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita dikasih istri atau suami, kita kira untuk berbakti kepada Allah, mengingat Allah itu mengingatkan Allah itu cinta kepada seorang suami yang mampu dan mau membangunkan istrinya di waktu malam untuk diajak sholat malam bersama-sama. Bu, Allah pun cinta kepada seorang istri yang mampu dan mau membangun sholat untuk diajak sholat bersama-sama. Jadi kalau seandainya suami dan saling membangun untuk sholat malam, maka akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah kita usahakan, terutama yang sudah sepuh-sepuh, untuk bermula sama sholat malam. Kalau yang sudah punya putra-putra banyak, cucu-cucu itu harusnya kita banyak berdoa supaya anak kita, cucu kita akan mendapati berbagai macam kenikmatan.
Terus kemudian salah satu kelompok atau golongan yang merupakan Allah adalah orang-orang munafik. Orang yang dalam hatinya sebenarnya ada kekafiran, tapi karena itu dibantu dengan Islam, ya sholat, ya puasa, ya zakat, tapi ketika puasa, ketika sholat mereka tidak ingat kalau kecuali yang sedikit. Ketika dia ikhlas mereka tidak ikhlas, mereka hanya menginginkan kenikmatan di dunia. Maka di dalam surat An-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-60 berfirman, Al-munafiquna wal-munafiqatu, laki yang munafik dan yang munafik itu ba'dhum min ba'din. Mereka itu sebagian sebagai pembantu sebagian yang lainnya. Terus kerjaannya apa? Kerjaannya ya'muruna bil munkari, ya, memerintahkan pada perbuatan yang salah. Perbuatan yang mungkar itu adalah perbuatan yang seharusnya diingkari, seharusnya ditinggalkan. Contohnya berbuat dolim. Ya, saya contohkan, seorang pedagang itu kan seharusnya meninggalkan kecurangan. Kenapa? Karena kecurangan akan merugikan pada pihak lain. Maka curang namanya perbuatan yang mungkar. Kita punya tetangga, maka seandainya kita itu merugikan tetangga, namanya perbuatan yang mungkar. Itu harusnya ditinggalkan. Tapi orang-orang itu justru diperintahkan gak kumpul, justru sikit lah kumpul, mau diistighfari, kadang-kadang begitu, oke. Kemudian banyak makhluk dan mereka mencegah dari barang-barang yang baik. Yang baik justru dicegah, justru dilarang. Wong dodol kok jujur aman tadi ini, rapopo wis umum ini, itu bagi yang jual beli, gitu. Bagi suami itu juga begitu, gitu. Apa? Kau yang nanti jadi nanti aku, padahal nanti pada pun digunakan, kemudian mereka katakan tidak nanti, gitu. Harusnya harus terbuka. Suami istri monggo sampai utuh terbuka, biar kita itu kemudian sampai percaya. Ya, wajib itu naajiyahum, dan orang langsung menggenggam tangannya bimakna orangnya orang yang pelit. Ya, Bapak Ibu, kalau kita beriman harus yakin bahwa apa yang kita infakkan itu akan dibalas oleh Allah. Allah berkata kursi unfik anfik alaika wa yang ada infaklah nanti tak infaki, ya, dan janjinya Allah akan ditepati. Nah, kalau dari dibalas mungkin nanti dalam bentuk yang lainnya, atau mungkin ditunda untuk jalan jangka sana, ya. Terus Nabi juga bersabda, la yang kosul mamu bisot damotin, tidaklah harta pertolongan para sodako bal yasdad bahkan itu akan bertambah dan bertambah. Jadi kalau orang mau sodako dengan ikhlas, insya Allah hartanya justru akan bertambah, berkembang. Tapi kalau orang itu pelit, ya, pamayat pada Quran nasihi. Barang siapa yang dia pakai hakikatnya, ia pakai pada dirinya sendiri. Orang punya sawah 5 petak, ditanam 1 petak, ditanya tetangganya, kenapa kamu tanam enggak pakaian raga? Gitu. Nah, kalau kamu tanam 1 petak, ya nanti kamu panennya juga 1 petak. Si tetang petak, ya udah panen orang ditamburi. Dan itu, ketika kita diberi rezeki yang banyak, ya tempatnya yang banyak, biar tentu kita dapat yang banyak. Terus nasumoha yang ketiga, orang munafik itu melupakan Allah seakan-akan untuk dilupakan atau ditipu. Kenapa? Dengan niat-niatnya, ya. Mereka sholat seakan-akan, tapi ya tidak ikhlas, melupakan Allah, mencari kepada balasan manusia. Maaf saja, ini contoh saja.
Nah, ketika mau ada pil-pilan, pil-pilan masalah pil kades atau pil plus atau pil yang lainnya itu pil nomor DPR atau DPRD gitu. Banyak orang yang kemudian mereka membagi uang datang di masjid sholat harap diri gitu. Saja mudah-mudahan mereka nggak lupa. Tapi kebanyakan mereka lupa. Mereka hanya ingin mencari simpati dari para masyarakat dan nyoblos pada dirinya. Mereka merupakan Allah, mereka merupakan pala dan Allah. Yang mereka ikhlaskan juga begitu. Ya, makanya Bapak Ibu bilangnya harus sampai ikhlas lillahi ta'ala. Yang suami-suami termasuk saya itu ketika gaji nafkah kepada saya yang ikhlas, jangan sampai kita mengetahui. Yang jadi istri ibu monggo yang ikhlas ya, kerjaan rumah tangga sing boten enten praine kuwi tanggal ireng lebu tanggal merah lebu tanggal kuning lebu ana praine ya. Nabi sabda bahwa jihadun nisa'i fi baitiha, jihadnya wanita itu di rumahnya, isa-isa, umbak-umbak, olah-olah, resep-resep omah, gula mentah, bujang, kabeh jadi jihadnya wanita. Terus diikhlaskan insyaallah kalimat itu tidak akan sampai, lillah itu tidak akan lelah. Kalau lillah berarti tidak lillah ya. Kalau kita lillah dan insyaallah tidak akan sampai. Terus karena orang munafik melupakan Allah, maka panasyakum, maka Allah melupakan mereka. Dia kalau di akhirat nanti ketika seandainya ini padang maksa, ini masuk surga, itu kemudian orang beriman dan orang itu sama-sama masuk surga. Ya, diberi obor, diberi suruh, kemudian sampai di dalam orang itu obornya mati. Ya, kemudian mereka akan minta lalu kemudian dikatakan, boleh saja depan sana, balik. Ya, kemudian ketika balik keluar, kemudian pintunya ditutup, break. Nah, sehingga orang tarik di luar, orang rumah di dalam. Ya, kemudian dia bengok-bengok loh. Kenapa saya di luar? Ya, karena kamu ketika kamu melupakan Allah. Ya, kamu menipu Allah, maka saya Allah tipu kepada kamu. Tadi kamu sudah masuk, kemudian kamu keluar, kemudian ditutup pintunya. Ya, itu jangan sampai kita orang lain. Innal munafiqina itu sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang merusak agamanya, merusak amalannya, sholatnya, puasanya, bahkan hancuran dosa dengan cara niatnya tidak ikhlas. Niatnya hanya untuk mencari kenikmatan di dunia, ya. Dan orang-orang yang fasik, kita jangan sampai merusak amal kita hanya untuk mencari kenikmatan di dunia yang sifatnya sementara. Kemudian orang yang cerdas itu adalah orang yang mau untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Setiap orang itu kalau ditanya aduh saya dosa niki napa jengben, sepakat kowe jengben. Jengben apa jengben oleh? Si dosa napa boten Pak. Nah, kapan ngurus waktu, setelah ngurus waktu, gitu. Jadi kematian itu tidak perlu kita lari dari tapi yang perlu justru mempersiapkan diri menghadapi kematian. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, al-kaisu man dana nafsa. Orang yang cerdas itu salah satu cirinya adalah dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Oh, ini saya punya nafsu untuk makan. Terus ada ayat wa kulu wasrobu ma fi halal thayyiban. Kamu makan boleh, tapi dari yang baik-baik, jalan yang haram.
Wakohu wala tusifu. Kamu makan boleh, tetapi jangan berlebih-lebihan. Nek empun legean, mandek apa terus? Gumantung lawe boleh. Kalau makan terus, lawe enak mandek. Itu namanya nafsu, ya. Terus dikendalikan. Ini saat ini sekali, utamanya yang saya 40-50 harusnya ya. Mulai untuk mengurangi daharnya untuk puasa, mengurangi tidurnya untuk sholat malam dan zikir banyak istighfar. Itu adalah orang-orang beriman. Terus wa lima badan mauti, dan mereka beramal di dunia untuk kematian atau setelah kematian, maka untuk kehidupan akhirat. Makan kita berkeluarga kita untuk akhirat, untuk mendapatkan pahala, supaya nanti kita itu akan mengangkatkan besok di akhirat. Jadi tidak cuma ibadah makhluk, tidak cuma sholat puasa, tapi juga kita makan, minum, kebelakang atau berumah tangga, itu semuanya adalah untuk kehidupan setelah mati. Kita punya tetangga, kemudian ada istilah lepek atau Pak Dermanto. Dok, assalamualaikum, salam, mas. Jadi terus ibu, oke, monggo apa ini enten ayam panggang 2 alhamdulillah. Terus ditongkoning niatnya itu niat untuk mendapatkan pahala di akhirat sana, bukan untuk membekali balasan di dunia. Ya, monggo kan, harus dandani gendeng, tak wangi, mau piro. Sedino piro berarti ya gak ikhlas sebenarnya. Mari kita amal soleh tak wangi sak rambutnya dunga atau dan tembus waktu alhamdulillah. Ini semuanya harus dengan ikhlas. Wal ajizu, dan orang-orang yang ajiz, orang yang mereka adalah man abba'an nasahu hawa, orang yang dia mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Nafsunya diperturutkan, ya ketika makan bermaaf saja, nerapelong bereng orang legu, itu, kadang-kadang begitu, wes belakangan ditambah meneng, itu namanya orang yang dalam memberikan nafsunya, atau maksudnya nafsu seksualnya juga begitu, wes diberikan dengan yang itu namanya orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Kemudian watamana Allah, dan mereka berangan kepada Allah. Wis dosa ditakoni. Besok kalau kamu mati pilih mana? Ya pilih swarga. Padahal dosanya banyak. Ya, jadi mereka nggak punya modal. Pengen lebu tangganya swarga. Lah modal mopo. Iman tidak. Alasnya tidak ada. Ada cuma dosa. Kalau mau masuk dalam surga. Padahal surga itu adalah tempat yang dijanjikan kepada Allah Ta'ala hanya kepada orang beriman dan membuktikan dirinya dengan adanya amal soleh. Sehingga kembali pada yang kita masalahkan, kehidupan dunia dengan berbagai macam godaan ini jangan sampai melupakan dari Allah Ta'ala. Dan kita harus banyak ingat kepada Allah Ta'ala dengan lisan kita, dengan hati kita dan pikiran kita. Dan mari kita Bapak Ibu meningkatkan usaha untuk semakin memahami kandungan Al-Quran, terus diterapkan, sehingga nanti ke depan kita akan semakin lama semakin menjadi orang yang bertakwa, semakin tinggi martabat di hadapan Allah, semakin dihalal, sehingga besok di akhirat kita akan bisa mencapai tingkatan surga yang lebih tinggi. Dari yang saya sampaikan pada malam ini, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majlis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.